Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stanley Tatengkeng. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang KIP kuliah. Banyak yang bertanya, apa sih KIP kuliah itu? Apakah KIP kuliah hanya untuk orang yang tidak mampu? Bagaimana sih cara pendaftaran KIP kuliah? Untuk menjawab itu semua, kita akan membahas ini dengan Kak Rizal. Pasti teman-teman bertanya, siapa sih Kak Rizal ini? Nah, Kak Rizal ini adalah Ketua Umum Persatuan Mahasiswa dan Alumni Misi Nasional. Kak Rizal ini juga sering diskusi dengan IKI. Jadi teman-teman jangan sampai lewatkan, kita akan bahas tuntas tentang KIP kuliah ini. Halo Kak, selamat malam. Malam. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sih. Ya, syukurlah. Oke Kak, di malam hari ini kita akan membahas tentang KIP kuliah. Jadi di sini Kak, banyak sekali yang teman-teman yang bertanya, apa sih KIP kuliah itu? KIP kuliah itu apakah hanya untuk orang yang tidak mampu? Bagaimana sih daftarnya KIP kuliah itu? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, saya berikan waktu untuk Kakak membahas tentang KIP kuliah. KIP kuliah itu seperti apa? Oke, KIP kuliah ya. KIP kuliah itu sebenarnya sama kok dengan beasiswa bidik misi. Yang intinya beasiswa bidik misi itu kan bantuan biaya pendidikan miskin berprestasi. KIP kuliah pun sama gitu. Di 2019 maupun 2020 nominalnya pun sama. Salah satunya 700.000 dapat per bulannya. Terus untuk terkait biaya bantuan pendidikan itu juga gratis gitu. Seperti bidik misi lah gitu. Yang penting inisiatif aja, kalau adik-adik pengen daftar silakan daftar di beasiswa KIP kuliah itu gitu. Iya, sembari kita menunggu yang lain Kak. Oke, siap. Ini juga aku lagi ini sih buat kegiatan besok ini, rencana mau undang staf khusus presiden sih, terus rektor-rektor PTKIN juga kita minta isi ngaji bulan Ramadan. Jadi sambil ini sambil buka HP gitu. Jadi kalau nanti dikit-dikit nggak fokus di kamera, ya mohon dimaklumi dikit gitu. Tapi tetap nanti akan saya. Iya Kak. Ya Kak. Kayaknya kalau misalnya kita mau menunggu sampai banyak yang nonton, kayaknya kurang gimana ya, efisien mungkin. Jadi kita lanjut saja Kak. Oke. Terus Kak, kalau untuk KIP kuliah ini bagaimana cara daftarnya Kak? KIP kuliah daftarnya itu silakan aja daftar di websitenya di KIP kuliah Kemendikbud gitu. Nah, tapi untuk ini ya, untuk di namanya Kemendikbud ya, entah itu baik PTN umum maupun PTS gitu. Nah, tapi untuk PTKIN yang kayak itu, PTKIN, STAIN itu prosesnya sama kok, kayak tahun-tahun kemarin gitu. Ini Kak, katanya KIP kuliah itu terbagi atas 3 ya Kak? Apa saja itu 3? Kurang mampu, bencana, dan daerah. Kurang tahu sih detailnya itu sih. Pokoknya aku mengklasifikasikan ya KIP kuliah ya nanti buat yang nggak mampu gitu sih. Karena konsepannya dari kuliah itu juga sama sih, bantuan biaya pendidikan yang bagi yang nggak mampu gitu. Nah, untuk yang daerah-daerah bencana itu paling maksudnya dari pemerintah pusat adalah diprioritaskan gitu. Misalnya yang terdampak bencana karena mereka sendiri ekonominya lemah, terus lagi mungkin daerah tertinggal yang kemarin ada beasiswa adik gitu untuk daerah 3T. Nah, sekarang itu kalau nggak salah dilebur jadi satu sih gitu. Dan beasiswa PPA yang peningkatan potensi akademik itu juga tahun ini nggak ada gitu. Makanya
di beasiswa KIP kuliah ini yang kemarin-kemarin nggak nerima ongoing, tapi tahun ini menerima ongoing. Tapi sementara ini yang baru dirapatkan itu untuk di tataran semester 3, ya minimal semester 3, maksimal semester 3 saja yang bisa mendaftar gitu. Selain itu belum ada regulasi terlebih lanjut gitu. Jadi begini Kak, ada juga timbul pertanyaan lagi. Ketika kita sudah menjalankan aktivitas di kampus, sudah kuliah, apakah kita masih bisa untuk daftar kuliah? Kalau gimana? Kalau ongoing? Iya. Ongoing bisa gitu, cuman ongoingnya itu maksimal semester 3 ya besok ya. Jadi di semester genap ini nggak bisa daftar, tetapi nanti di semester ganjil atau semester 3 itu di PTN ya. Untuk PTN aku kurang tahu regulasinya karena sampai saat ini PTIN masih merapatkan regulasinya seperti apa gitu. Itu ada kriteria sendiri? Iya, itu emang. Ada kriterianya nggak Kak, ketika kita mau daftar? Kalau untuk kriterianya sih biasanya sih menggunakan apa ya, kartu Indonesia Pintar. Cuman karena banyak yang tidak punya dan banyak yang tidak terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau data klaster prasejahtera atau sejahtera 1 gitu, makanya dibuat kelonggarannya adalah dengan apa ya, kayak tahun lalu bisa menggunakan upload data kemiskinan gitu. Nah tahun ini juga nggak perlu menggunakan data apa ya, data SKTM itu nggak usah, karena SKTM pun biasanya itu nggak semua orang ataupun biasanya pihak desa juga kadang minim informasi dan sebagainya, makanya wes memasukkan data apa kemiskinan saja gitu. Berarti sudah terjawab ya Kak pertanyaan. Berarti yang daftar kuliah ini hanya untuk mampu ya Kak? Yang tidak mampu saja, iya betul. Oh. Ya Kak, terus ini ada pertanyaan, apakah hanya untuk yang berprestasi Kak yang bisa daftar kuliah? Iya, pastinya berprestasi. Parameter dari yang dimaksud berprestasi adalah mereka ini mereka lolos di seleksi masuk perguruan tinggi negeri gitu. Terus Kak, yang kan pasti banyak tuh yang dimaksud kurang mampu ini seperti apa sih? Pasti kan mindsetnya teman-teman di luar sana kayaknya sudahlah, kayaknya saya tidak bisa daftar ikut kuliah ini, tidak bisa daftar kuliah ini. Jadi mungkin bisa dijelaskan kategori kurang mampunya ini bagaimana Kak? Mungkin biar lebih jelas. Kategorinya kurang mampu sih yang terpenting itu adalah gaji maksimal orang tua itu 4 juta. Kalau misalnya apa ya, nanti ada toleransi lagi itu nanti ini gaji kotor ya, baik itu orang tua laki-laki maupun perempuan. Terus lagi nanti kalau untuk yang masyarakat yang biasa gitu itu nanti berapa ya, 750.000 gitu. Jadi misalnya tuh ada misalnya mempunyai 4 anak terus ada 2 keluarga, berarti di 750.000 dikalikan 6 itu berapa ya, 1,5 juta, 1,5 juta berarti 4,5 juta kan. Kalau misalnya ada punya 4 anak terus orang tuanya 2, berarti kan 4,5 juta. Nah itu juga nggak apa-apa gitu. Iya Kak, terus juga banyak yang nanya-nanya terus gini, banyak kan persepsi di kalangan siswa SMA Kak. Nah, semisal orang tua saya PNS, apakah bisa saya daftar atau tidak? Karena banyak informasi yang beredar, ketika orang tua kita PNS, kita itu tidak bisa lagi daftar di kuliah. Seperti itu.
Kalau masalah PNS sih nggak masalah kok. Yang terpenting PNS-nya itu wajar. Salah satunya wajar adalah eh, apa ya? Nggak sampai melebihi takaran 4 juta tadi lah gitu. Makanya PNS kayak misalnya PNS kan ada yang kayak misalnya jadi apa itu namanya ya? Pasukan kuning. Tahu pasukan kuning nggak? Oh iya. Nah itu juga masuk PNS gitu. Nah, tapi itu juga diberi kesempatan karena dia hanya bisa menghidupi dirinya sendiri, tetapi ketika menyekolahkan anaknya, ini kan juga agak keberatan juga kan. Ya, terus Kak, ada juga informasi yang beredar eh, kita bisa mendaftar di kuliah walaupun orang tua kita PNS ketika biaya tanggungan orang tua kita itu melebihi dari yang telah ditentukan Kak. Semisal contoh 5 yang ditanggung 5 atau semisal 10 itu kita bisa daftar ke kuliah walaupun orang tua kita itu berstatus sebagai PNS. Apakah itu benar adanya Kak tentang asumsi? Tentang PNS lagi ya. Iya, kan ada sempat informasi yang beredar bisa ketika orang tua kita ketika orang tua kita PNS kita bisa daftar asalkan tanggungan orang tua kita itu bisa dikatakan banyak gitu Kak. Ya masalah PNS sih ya masalah sih gitu. Yang kalau masalah tanggungan ini dihitungnya itu gaji kotor sih. Gitu. Makanya nanti kalau memang dirasa kalian itu merasa layak, dicoba aja gitu. Nanti kalau dari pusat itu nanti akan ada yang verifikasi kok. Gitu. Jadi jangan khawatir sih masalah itu ya. Ada juga sempat beredar pertanyaan-pertanyaan apakah yang daftar ke kuliah ini hanya mahasiswa yang S1 begitu Kak atau mungkin D3 yang bisa daftar apakah hanya dikhususkan untuk mahasiswa yang jenjang S1 atau gimana? Untuk mas terkait itu sih S1 juga ada sih. Jadi nggak apa ya. Makanya itu sebenarnya kan teman-teman itu kalau misalnya ya di S1 itu biasanya kan yang dikenal S1 tuh. Nah, bidik Ya. misi itu sebenarnya sorry, kuliah itu ada 10 jalur. Biasanya kalau aku nyebut ya 10 jalur itu salah satunya masuk di perguruan tinggi negeri itu seleksinya kan SNMPTN. Itu di perguruan tinggi negeri umum, terus ada lagi seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Politeknik Negeri ini kan ada di apa ya D3, D4 gitu kan. Nah, makanya D3, D4 pun masih ada. Dan kalau bisa dibaca di pedoman KIP kuliah, itu menerima juga D1, D2, D3 gitu. Nah, bahkan tingkat akademik, misalnya akademik komunitas itu kan biasanya D1 tuh. Nah, itu juga bisa nerima gitu. Cuman apa ya, ya nggak eman gitu loh kalau kuliah itu cuma D3, kenapa nggak sekalian D4 atau S1 gitu loh maksudnya. Berarti untuk daftar ini tidak hanya di kampus negeri saja ya Kak? Ya, Bisa juga di kampus uh, swasta ya, PTS. iya betul. Terus Kak, ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada bantuan dari Permadani Dikti untuk membantu teman-teman yang belum mendapatkan informasi karena keterbatasan jaringan atau keterbatasan wifi? Oke, terkait itu kemarin sebenarnya udah diperpanjang waktu sampai sebulanan. Tapi karena apa ya, biasanya kan kadang masyarakat itu juga menganggap remeh waktu gitu loh.
Nah, misalnya kalau terkendala jaringan kan masih ada waktu, misalnya kalau diperpanjang 1 bulan kan bisa apa ya, langsung gercep gitu loh. Nah, itu kadang ditunda-tunda gitu loh. Yang agak disayangkannya di situ itu. Makanya besok-besok itu kalau memang apa ya, masih ada kesempatan gitu itu dimanfaatkan waktunya. Karena misalnya kayak sekarang ya LTMPT udah ditutup, itu banyak yang menanyakan gitu. Meskipun kuliahnya belum ditutup ya jalur SBMPTN gitu. Nah, makanya sekali lagi kalau memang dirasa itu sudah diberi waktu, diberi kesempatan, itu jangan sampai kita terlena lah terhadap waktu itu. Itu soalnya nanti kita akan benar-benar menyesal banget gitu. Karena waktu tidak bisa diputar lagi kan. Iya Kak, terus bagaimana Kak, semisal kayak seperti yang Kakak bilang tadi, ada yang terlambat untuk daftar, itu apakah bisa mendaftar di tahun berikutnya Kak? Bisa sih, kalau KIP kuliah itu kan kalau tahun ini ya 2020, 2019, 2018. Cuman kalau bisa tahun ini dimaksimalkan tahun ini karena kenapa? Seleksinya itu kan ada 10 jalur. Seleksi nilai rapot itu ada 3 jalur. Seleksi tes tulis skala nasional itu ada 3 jalur. Tes langsung di kampusnya itu juga ada 3 jalur. Terus tes swasta itu juga ada 1 jalur gitu. Nah, itu banyak kalau misalnya di tes tulis skala nasional SBMPTN kalian tidak bisa ikut, kalian bisa seleksi nasional di Politeknik Negeri itu juga kalian bisa gitu. Nah, nanti kalau kalian ingin 4 tahun juga bisa ngambil D4 gitu. Nah, di swasta pun bisa seperti itu. Jadi Kak, kalau untuk itu tadi Kak yang menyambung pertanyaan tadi, yang ketika kita terlambat daftar, itu berlaku untuk di kampus swasta juga Kak, di PTS, atau hanya di negeri? Semua sih, semua kalau masalah terlambat ya. Tergantung pertama tergantung mahasiswanya. Apakah dia itu sudah misalnya apa ya, mendaftar sesuai dengan yang di rule, maksudnya sorry, dia mengumpulkan data-data kayak nilai IPK dan sebagainya yang diminta sama kampus atau enggak gitu. Nah, itu juga bisa menghambat. Terus lagi kampus itu juga kalau memang kampusnya sendiri itu agak lelet menyetorkan data ke pusat gitu, nah itu juga akan mempengaruhi proses pencairan gitu. Nanti akan tersisihkan dengan yang lain, maksudnya akan lambat gitu. Kalau untuk kuliah ini Kak, apakah ada kuotanya tersendiri untuk masing-masing perguruan tinggi? Mungkin ada kuota untuk PTS sekian, Kalau tahun ini PTN belum sekian. belum keluar kuota itu. Terus Kak, KIP kuliah ini bedanya dengan bidik misi itu apa Kak? Bedanya KIP kuliah sama bidik misi? Atau hanya berubah penyebutan saja Kak? Dari KIP kuliah dengan bidik misi. Oke. Kalau bidik misi sama KIP kuliah sama gitu. Mungkin yang beda adalah yang sistemnya tahun ini itu menggunakan sistem data terintegrasi gitu. Tahun kemarin kan belum menggunakan data terintegrasi gitu. Masalah apa regulasi dan yang lainnya sama. Tapi untuk penyebutannya berarti sudah KIP kuliah ya Kak? Dia bukan bidik misi lagi ya? Iya, betul. Itu Kak, ada alasan tersendiri tidak kenapa dari bidik misi terus dirubah jadi KIP kuliah? Itu ada alasan sendiri gitu atau bagaimana Kak? Sebenarnya sih kata pemerintah adalah pengen daripada namanya banyak, ada bidik misi, ada KIP kuliah, ada KIP gitu. Ada KIP di SMA, SD atau SMP gitu, nanti samain gitu. Jadi program Indonesia Pintar atau program bantuan biaya pendidikan ini itu namanya KIP gitu. Nah, untuk di tingkatan kuliah itu dibedain, namanya KIP kuliah gitu. Terus intinya itu kalau kebijakan politik presiden itu ya itu wajar-wajar aja gitu, kayak misalnya dulu ada program Super Semar gitu, meskipun itu bukan programnya pemerintah ya tapi yayasan ya.
terus di eranya Pak SBY ada bidik misi, terus di era Pak Jokowi mungkin sekarang ada di kuliah, terus mungkin besok ganti lagi, bukan Pak Jokowi lagi kan, ganti lagi nama gitu. Karena itu apa ya, wajar karena kebijakan politik itu emang kayak gitu. Berarti Kak tidak menutup kemungkinan nanti di pergantian kepemimpinan berubah-berubah ya untuk Iya, nah. Terus kalau untuk aturan-aturannya tetap sama ya? tetap. Iya Kak. Iya Kak. Ini sudah sempat juga banyak pertanyaan. Kan kalau di bidik misi itu Kak ada namanya pengganti, kayak pengganti begitu Kak. Ketika misalnya ada yang sudah melewati target 4 tahun ya, jadi kayak ada digantikan untuk mahasiswa yang memiliki prestasi begitu Kak. Nanti itu sebenarnya kembali ke kebijakan kampus ya, ada yang misalnya dikembaliin ke negara, terus ada lagi yang digantikan, terus nanti digantikannya itu ada yang bahasanya itu mungkin yang udah kelihatan berprestasi, atau nanti bahasanya itu di open terbuka gitu. Tapi untuk di KIP kuliah sama saja ya Kak? Sama-sama. Jadi Kak, kalau untuk pendaftaran KIP kuliah itu masih sama seperti kayak bidik misi ya Kak? Belum ada yang berubah? Iya. Bari menunggu pertanyaan dari yang nonton, belum ada. Jadi begini Kak, itu sempat juga dengar kalau misalnya kita di KIP kuliah itu atau di bidik misi itu ada standar nilai. Nah kan banyak beredar. IPK itu gini, kembali lagi kepada kampusnya. Biasanya kampus itu ada yang memperlakukan 3,0, ada 3,25 gitu. Makanya kalau saya saran untuk awal di bidik misi, kalau memang bisa, kalau kalian itu minimal, kalau misalnya kalian itu orangnya organisatoris dan kalian tidak bisa mencapai 3,5 nggak apa-apa, tetapi kalian harus punya target itu 3,25 aja. Kayak misalnya saya dulu di Surabaya, karena saya sebenarnya sebelum di Surabaya saya kan pernah kuliah di swasta. Sebelum saya kuliah di swasta, saya juga keterima bidik misi di kampus yang namanya Tronje Madura. Tetapi di sana nggak tampil, itu 2014 saya keterima di sana. Akhirnya saya kuliah di swasta kan. Nah di swasta karena di sana aku sudah tahu hiruk pikuknya kegiatan dunia kemahasiswaan itu meskipun hanya 2 semester. Nah akhirnya ketika aku dipindah, maksudnya aku daftar bidik misi lagi dan keterima di UPN Jawa Timur itu, akhirnya di sana aku niat itu bukan totalitas kuliah gitu, tetapi aku di sana itu niatku untuk belajar organisasi yang lebih lagi gitu. Nah akhirnya di sana juga saya mentarget batas nilai minimal itu berapa sih? Aku awalnya itu 3,0 saja. Karena kenapa? Kalau di swasta 3,0 itu udah bagus gitu. Nah, ketika saya di negeri, saya naikin grade-nya. Jadi jangan 3,0 deh, 3,25 gitu. Akhirnya bisa lebih dari 3,25 gitu. Itu sih, makanya beberapa kali itu coba deh tanyakan ke diri kita dulu, kita itu kuliah mau apa sih? Kalau misalnya kita mau benar-benar aktif di organisasi ataupun yang lainnya, itu ditotalitaskan aja gitu. Terus nanti kalau misalnya pengen aktif kedua-duanya, itu juga sebenarnya agak sulit juga sih gitu. Tapi nggak sembarang orang biasanya yang bisa misalnya IPK sampai 3,7 atau 8, terus dia juga bisa aktif di organisasi gitu. Karena biasanya, apalagi biasanya kalau keluar ya, kayak misalnya saya dulu itu sering aktif ikut konferensi, ikut lomba, terus ikut pelatihan gitu, terus ikut pertemuan-pertemuan gitu. Nah itu juga kan pastinya fokus dalam kuliah. Apalagi dulu aku transisi itu saya kan backgroundnya SMK perangkat lunak. Dan ketika saya kuliah di swasta pun saya itu jurusan itu juga jurusan teknik informatika. Ketika saya kuliah di Surabaya itu jurusan saya itu bukan matematika atau informatika lagi, tapi jurusan ilmu hukum gitu.
Jadi otomatis di situ kan pastinya akan apa ya, ada sedikit pergeseran lah paradigma gitu. Makanya saya juga punya target, ya udahlah sewajarnya aja, yang penting di sana itu nggak sampai apa ya, nggak sampai malu-maluin lah gitu. Terus lagi mengenai tepat waktu perkuliahan itu juga harus diperhatikan gitu. Apalagi kalau prinsip saya dulu, jikalau misalnya saya molor sampai 4 tahun setengah gitu, atau pokoknya 4 tahun lebih, maka gimana nanti mindset ataupun pikiran kader-kader saya ataupun anggota saya gitu. Pastinya mereka juga akan mengingat, senior saya aja 4,5 tahun, kita aja empat setengah aja atau 5 tahun gitu. Nah itu makanya cukupkanlah aja, kalau memang bisa lebih cepat itu lebih baik. Tetapi kalau memang pengen ideal 4 tahun, ya 4 tahun. Nah IPK juga harus punya target gitu. Iya. Berarti Kak, kalau untuk standar IPK-nya itu di setiap kampus berbeda-beda ya Kak? Yes, betul. Iya Kak, ini ada pertanyaan lagi. Kuliah itu kan Kak pakai kartu KIP, terus bagaimana jika tidak mempunyai kartu KIP, apakah masih bisa punya KIP? Kak? Itu bisa dijelaskan Kak? Kalau nanti kalau kalian benar-benar sudah dinyatakan lolos, nah untuk yang dinyatakan lolos itu adalah ketika nanti SK Rektor itu sudah turun dan itu diajukan ke pusat, dan pusat itu ACC, nanti kalian akan mendapatkan kartu KIP kuliah. Sebenarnya sama sih, kartu KIP kuliah itu apa ya, kayak ATM cuma dikasih label itu, ada logonya KIP kuliah gitu aja sebenarnya. Di situ nanti ada nama kalian, sama apa ya, kode rekening atau apa gitu loh. Pokoknya kayak keep di sekolah lah gitu. Jadi gak usah khawatir kalau kalian memang sekarang nggak punya keep, nanti akan dibuatin kalau memang nanti kalian lolos ya seleksi internal kampus gitu. Soalnya nanti kan intinya kalian akan diterima atau enggaknya itu ketika surat keputusan rektor itu sudah keluar. Kayak misalnya dulu ada yang mempertanyakan, masa ini benar-benar award di bidik misi nggak gitu. Terus tak tanya gini, bentar tak cek dulu ya di SK Rektor ya, ternyata dia ada, ya berarti dia award di bidik misi. Jika misalnya uangnya digelapkan atau apa, nah itu bisa jadi apa ya, bisa bahasanya apa ya, kalau senjata terlalu kasar, maksudnya bisa jadi bukti bahwasanya dia itu adalah award di bidik misi gitu, atau award di KIP kuliah. Ini Kak, bisa dijelaskan tidak Kak? Untuk mengurus kartu Indonesia Pintar ini Kak, atau KIP? Karena banyak yang merasa susah untuk membuat kartu Indonesia Pintar Kak. Seperti itu. Kalau pembuatan kartu Indonesia Pintar di sekolah sih aku kurang tahu banget ya gitu. Tapi kalau untuk yang di tingkatan kuliah itu, yang penting itu kalian daftar aja deh di websitenya KIP kuliah di Kemendikbud, itu nanti akan diarah, nanti isi sampai selesai dan nanti klik sampai proses seleksi. Karena SNPTN udah tutup, terus SBM yang kalau kalian sudah daftar LTMPT itu silakan nanti kalau sudah waktunya SBMPTN dibuka, silakan kalian klik seleksi SBMPTN juga. Itu makanya sering-seringlah kalian update gitu, jangan sampai kalian kudet gitu. Jadi kita harus lebih update ya Kak, ya nanti tidak ketinggalan informasi. Jadi Kak, mungkin itu saja Kak. Jadi bisa kasih sepatah atau dua patah untuk teman-teman di Indonesia Kak tentang kuliah. Oke, jadi yang saya harapkan pada adik-adik sekalian itu update informasi dan bermimpilah setinggi langit ya. Selagi bermimpi itu masih gratis gitu, apa ya, jangan sampai berputus asa karena banyak jalan, nggak hanya menuju Roma saja, tetapi banyak jalan menuju Aceh, menuju Kalimantan,
menuju Sulawesi, menuju Papua, dan banyaklah terutama di luar negeri gitu. Nah itu silakan dimanfaatkan informasi teknologi itu dan terus menanam kebaikan ya, karena jika kita menanam kebaikan itu nanti di waktu yang tidak kita sangka-sangka itu nanti akan kembali ke diri kita juga gitu. Tentu saja jujur aja dulu aku tidak menyangka bisa keterima di Trunojoyo Madura yang di divisi itu, padahal seangkatan saya itu yang SMK ya itu nggak ada yang lolos gitu, atau ada yang lolos tapi bidimis atau enggak gitu, lupa aku kemarin itu, tapi nggak diambil pokoknya gitu. Terus saya daftar 2015 lagi keterima, itu juga saya nggak nyangka lagi gitu loh. Bahasanya itu kok bisa kebetulan 2 kali saya keterima gitu loh. Nah mungkin karena faktor itu, faktor aku mungkin dulu menanam apa atau apa aku nggak tahu, atau orang tua aku sendiri yang mungkin menanam kebaikan apa gitu, makanya sering-seringlah berbuat baik kepada sesama, entah itu kebaikan yang akan kita tanam nantinya akan kita tanam untuk kita diri sendiri, ataupun untuk nanti akan ditanam oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau apa terserah. Yang penting itu ya tetap menanam kebaikan gitu. Dan semangat terus ya untuk adik-adik sekalian, dan belajar yang giat meskipun kalian tidak lolos di SNPTN ataupun seleksi-seleksi yang lainnya, masih ada hari esok yang sedang menunggu kalian. Banyak adik-adik itu yang nggak daftar ataupun nggak lolos di misalnya di tahun sebelumnya, tapi misalnya di tahun berikutnya dia lolos gitu. Nah itu makanya optimis saja gitu untuk menatap hari esok yang cerah gitu. Jangan pernah takut adanya hari yang akan datang, karena kita sendiri bukan Tuhan yang tahu masa depan itu seperti apa. Jikalau kita berprasangka yang buruk terhadap masa depan, berarti kita sama saja berprasangka buruk terhadap Tuhan gitu. Itu saja yang mungkin saya sampaikan, dan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang melaksanakan untuk besok. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan Kak. Oke Kak, see you next time. Thank you. Oke, siap. Oke, jadi itulah pemaparan dari Kak Rizal Maula tentang Kipulia. Ya, jadi sayang ya yang teman-teman yang melewati banyak informasi tentang Kipulia. Tapi tidak usah khawatir, jika teman-teman masih ingin bertanya atau masih bingung dengan Kipulia, apa sih Kipulia itu, bisa langsung DM di Instagram atau nanti tulis komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan.